kita akan membahas tentang bagaimana meningkatkan kemampuan atau minat belajar anak-anak kami di dalam kelas. Karena selama ini saya lihat secara urgen, secara umum saya perhatikan sudah ada mulai mengalami penurunan. Nah, tentu dalam hal ini saya sendiri sebagai guru BK Anda akan memberikan pelayanan klasikal kepada Anda semua, dan tentunya nanti apa yang perlu kita bicarakan dan kita bahas di dalamnya untuk dapat kita terima dan kita saksikan bersama-sama. Dan sebelumnya kita akan memulai pembelajaran ini, dan mari kita berdoa dan silakan diarahkan kita yang mewakili dari siswa-siswi kami. Saat merenungkan hidup bersama. 3 ya. Saat merenungkan. Segala puji dan hormat dan kepada Tuhan, kami bersyukur bersukacita untuk kasih setia-Mu yang masih mendukung kami sampai detik ini. Ya Tuhan, beri kami dan serahkan kehidupan kami ke dalam tangan-Mu. Sebentar lagi kami akan memulaikan proses belajar mengajar kami. Kami mengalir lagi teman-teman kami agar pembelajaran kami dapat berjalan dengan baik seperti yang Tuhan. Dan kami juga guru kami yang membimbing kami yang Tuhan agar Dia bisa mengajar kami sesuai dengan kata. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Baik, terima kasih. Nah, jadi kita lanjutkan materi kita hari ini tentang materi bagaimana cara kita meningkatkan minat kita dalam belajar. Tentunya anak-anak kami semua banyak cara yang harus kita lakukan. Pertama-tama adalah saya kira ada semangatnya. Itu yang pertama. Tentu semangat ini dimulai dari atau digolongkan di dalam termasuk unsur daripada emosi. Jadi emosi itu adalah salah satu unsurnya adalah semangat. Tentu bagaimana emosi ini sebagai salah satu unsurnya, bagaimana mengembangkannya, tentu kita harus belajar. Ya. Kemudian kita harus membiasakan. Saya kira selama ini ya, bukan meningkat, ya, tetapi barangkali menurun, baik di dalam mengikuti KBM di dalam kelas, dan begitu juga dalam mengikuti kegiatan ekstra, dan termasuk di dalam pelaksanaan sanggar kita yang sudah kita laksanakan selama ini. Ya. Banyak anak-anak kami yang semangatnya berkurang, dan tentu kita akan diskusi, kita akan bahas bagaimana nanti selanjutnya itu bisa semangat itu bisa ada di dalam diri Anda masing-masing. Dan tentu ya kita sampaikan nanti diskusi, dan kita akan boleh nanti menyampaikan saran-saran, dan tentunya kita akan bahas satu persatu. Sebelumnya belum di absen ya? Ya, saya absen ya. Maaf ya. Oke, saya absen ya. Sebelum kita lanjutkan nanti saya lupa. Aldin Halawa, Destri Halawa, Elsie, Esther Gule, Firman Halawa, Erlita Zai, Ardin Halawa, Insaman mana?
Joseph Alawa, Hadir Pak. Indra Nyai, Hadir. Regina, Pak. Raymond, Hadir Pak. Ray Buller, Hadir Pak. Jebel, Hadir Pak. Notch, Hadir Pak. Vision. Hadir Pak. Oke, berarti hadir semua ya hari ini ya, lengkap ya. Nah, jadi sekilas dengan pengantar tadi barangkali ada yang perlu disampaikan, silakan tentang materi ini. Nanti biar kita diskusi ya. Kira-kira bagaimana pendapat Anda, apakah setuju juga Anda? Nanti silakan disampaikan. Kita lanjutkan karena ini kan menyangkut tentang kepribadian kalian di sekolah. Karena bukan hanya di sini nanti saya panggil, ya. Kalau misalnya terindikasi beberapa dari kalian ini akan melakukan hal yang seperti yang saya sampaikan tadi sesuai dengan topik, maka saya akan berikan panggilan sama orang. Yang minimal saya beritahu sama orang. Kenapa? Karena kedepannya kan belajar itu harus diterapkan dengan benar kepada kalian. Ya, jangan disia-siakan. Ya, kalau misalnya tidak ada semangat ya sudah. Untuk apa sekolah? Nah, barangkali di sini nanti saya buka ruang diskusi dan tentu materi ini bertujuan untuk bagaimana mengetahui sebenarnya itu semangat yang sebenarnya, ya, atau kemauan atau minat yang sebenarnya Anda terapkan di dalam proses KBM maupun di dalam proses eksternalnya, misalnya di dalam di luar kegiatan belajar mengajar. Nah, barangkali silakan kalau misalnya ada pertanyaan atau misalnya yang perlu kita diskusikan, silakan. Kira-kira ada dari kelompok ini? Biar kita lanjut nanti biar nyambung ya. Kita terbuka sesuai dengan keadaan yang sebenarnya. Karena saya melihat seperti itu. Ya. Gimana? Silakan. Baik Pak, ada menurut dari kelompok kami. Menurut dari kelompok kami ini adanya kurang kemampuan peserta didik dalam belajar sekarang. Pertama, kurangnya kekompakan. Terus sekarang di sekolah kadang nanti mereka tidak mau ikut organisasi karena mereka tidak mau diatur-atur. Karena nanti kalau mereka selalu ngatur-ngatur tapi mereka tidak mau. Sehingga tidak mau mengikuti ya. Iya. Barangkali seperti itu. Kegiatan belajar mengajar. Ya, Oke, yang lain ada? Disampaikan. Oke, silakan. Kalau misalnya ada yang perlu disampaikan. Oke, saya tanggapi ya. Saya tanggapi. Ini tentang kekompakan. Barangkali itu salah satu persoalan yang memang mengganjal sebenarnya. Ya, kurang kompak. Baik di dalam KBM, misalnya di dalam kegiatan ekstrakurikuler atau pengembangan diri yang sedang Anda ikuti ya. Ya barangkali pengaruhnya ini menurut saya ini karena kurang kebiasaan sebenarnya. Ya kenapa? Karena dalam kegiatan ini sebenarnya Anda harus mengerti, Anda harus terlibat, ya kan? Berarti pemahaman masing-masing peserta didik itu, kawan-kawan kalian ini kenapa tidak kompak? Ya karena memang tidak ada kemauan, ya karena partisipasinya tidak membiasakan diri dalam mengikuti kegiatan-kegiatan di dalam ruangan sekolah atau di luar kegiatan di luar. Dan tentunya kita ini kan barangkali mungkin juga berbeda
prinsip masing-masing peserta didik itu. Makanya saya buat satu layanan ini biar nanti saya saya kumpulkan yang lain nanti mengambil informasi apakah sesuai dengan yang Anda sampaikan. Berarti tidak ada perkompakan ya. Berarti kurang kompak di dalam hal mengikuti kegiatan-kegiatan di sekolah. Mungkin karena tidak ada motivasi ya sudah tentu, ya kan? Nah, bagaimana yang lain? Ada yang mau menambahkan? Kira-kira? Ya silakan. Karena ada pemaksaan, makanya susah diatur dan susah diarahkan. Jadi menurut saya teman-teman yang suka berorganisasi dengan kemauan sendiri, dengan kebutuhan sendiri, bukan karena paksaan, karena dengan niat sendiri mengikuti organisasi, karena namanya ada solidaritas dan toleransi. Oke, barangkali ada yang lain? Oke, silakan berdiri. Ini kita diskusi ya. Dalam arti ini kan nanti kan ini bahan perbandingan kita ke depan, artinya kita akan survei ya untuk demi membangun sekolah itu ya. Oke, silakan. Jadi setahu saya bahwa ekonomi ini adalah bahaya itu diakibatkan karena terlalu fokus dengan media elektronik. Jadi contohnya kan kita dalam menggunakan HP atau menggunakan HP, karena kita sudah fokus dalam HP tersebut, jadi kita nggak ada lagi hati untuk ingin belajar. Terima kasih. Diberikan teman-teman. Oke ya. Ini kan diskusi ya. Jadi artinya kan biar kita lebih luas ya kan. Ya barangkali ya saya juga setuju ya apa yang disampaikan yang terakhir tentang ada hambatan ya barangkali karena IT ya kan. Tapi bagi saya seperti ini kayak IT itu kan sebenarnya itu benda mati ya kan. Karena tanpa kita sentuh dia maka tidak akan aktif dia. Karena dia kan harus digerakkan oleh organ tubuh atau oleh manusia. Ya, barangkali itu persoalannya kalau menurut saya. Bisa kita anggap itu satu hambatan, tetapi persoalannya juga ini kan juga kita gunakan di dalam proses belajar mengajar. Nah, bagaimana dengan itu? Ayo, Mas, ada gangguan? Tidak ada gangguan. Gimana? Ada ketua OSIS? Oke ya. Ya, ada lagi? Kali ini tidak ya. Oke, kita lanjutkan ya. Kita akan barangkali itu ya salah satu hambatannya. Oke, kita setuju, saya juga setuju seperti itu. Dan tentu maksud saya begini, artinya apa yang sudah kalian sampaikan itu benar. Tetapi kalau boleh IT bisa digunakan, ya kan? Dan jangan sampai dijadikan hambatan untuk belajar. Ya. Sehingga menghindari waktu belajar itu di dalam kelas, ya, maupun di kegiatan di luar kelas. Ya, artinya bisa mengatur, ya, bisa dengan secara mudah Anda atur dari rumah, ya, sesuai petunjuk. Kalau misalnya tidak mungkin Anda menggunakan HP pada saat belajar, nah itu sudah salah. Ya.
ini kan IT ini kan sangat banyak pengaruhnya di dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, kenapa saya katakan demikian? Walaupun sangat kita butuhkan sebenarnya, tetapi bisa kita mengulang, ya, mengulang waktu menggunakannya, dan sehingga kita atur dia, ya, dan sesuai dengan kebutuhan kita. Jangan kan dilarang menggunakan IT, ya kan? Untuk apa dibuat kalau memang bukan untuk kita gunakan? Untuk apa dibuat kalau memang bukan untuk menunjang kegiatan manusia itu sendiri? Ya. Berarti kalau misalnya tidak digunakan, maka benda itu sudah kita hanguskan. Misalnya sekarang program yang sudah dirancang oleh negara ini tentang bagaimana emisi menghadapi udara yang jadi polusi di Jakarta. Tentu usaha pemerintah dalam hal ini, usaha yang harus dilakukan adalah dengan mengubah kendaraan menjadi kendaraan diesel menjadi listrik atau listrik. Nah, sehingga emisi itu, polusi itu yang sudah terjadi di Jakarta, maka semakin ya barangkali seperti itu. Nah, artinya dalam hal ini bukan tidak bisa kita gunakan sesuatu hal, tetapi bisa kita gunakan di tempat yang sesuai. Itu barangkali yang menurut saya ada tambahan dari gimana? Ya. Ada? Silakan. Ya, silakan. Saya benar tadi Pak kata Bapak mengenai progres kami dalam belajar itu berkembang karena ilmu teknologi yang sedang meningkat di dunia ini. Wajar saja kami sebagai pelajar Pak menggunakan IT karena tanpa IT kami merasa hidup kami seakan kosong. Oke, tadi ada solusi dari Bapak mengenai apa? Kami pernah Pak hidup dengan pribadi atau teman-teman di kawasan diatur oleh orang tua untuk belajar, bermain, untuk bergaul sama teman-teman, untuk berhandphone. Tetapi saya menjalani itu hanya beberapa hari doang. Dan kemudian hari berikutnya saya mulai bosan dengan aturan itu, dan akhirnya saya kembali ke habitat saya. Saya kembali ke main handphone lagi Pak. Nah itu yang pertama. Yang kedua, mengenai minat belajar kami dalam sekolah. Sekarang kami di sekolah ini kebanyakan kurang belajar Pak. Itu yang pertama, karena mungkin karena guru-gurunya killer tadi Pak ya. Guru killer, jadi kami minat belajarnya semakin turun. Berarti tidak nyambung sama guru ya, seperti itu. Betul. Yang kedua, yang ketiga, minat kami kurang dalam belajar Pak, karena ada teman-teman yang mengajak keluar di saat jam belajar. Ya, pada saat Kadang kami kan sebagai laki-laki, contoh saya laki-laki. Teman-teman saya itu rata-rata orangnya suka ribut, keluar. Nah, otomatis kan karena tinggal saya sebagai laki-laki, otomatis saya ikut mereka. Jadi kemauan saya belajar tadi hilang karena kawan-kawan saya di luar. pengaruh dari teman-teman Pak. Itu gejala-gejala dari saya. Jadi bagaimana menurut teman-teman juga yang lain, bagaimana cara kita untuk mengatasi masalah demikian. Terima kasih. artinya ya. Silakan kita berikan tepuk tangan. Oke, silakan ditanggapi pelawannya. Ada dari kelompok ini? Boleh bertanya ya, bagaimana seperti yang disampaikan si Aldi kan, bagaimana kita menanggapi hal tersebut. Termasuk tadi kan karena pengaruh kawan inilah yang bermasalah barangkali ya kan. Sehingga tanpa kawan kita tidak terpengaruh. Barangkali itu menurut si Aldi ya. Bagaimana ini?
Ada? Silakan coba. Jadi barangkali begini ya, kalau tidak ada teman, tapi kita butuh teman juga. Ini sama juga. Karena kalau saya juga ini berpikir, kalau tidak ada teman, bagaimana bisa kita menjalin kerjasama? Tentu misalnya di dalam kelompok ya kan, kelompok belajar. Tanpa teman bagaimana bisa? Karena itu. Seperti yang saya bilang tadi kan, karena saya punya teman, jadi saya akrab. Jadi jika teman saya itu keluar, jadi otomatis kan saya sebagai kawan ikutan juga Pak. Nah ini terpengaruh. Jangan kalau saya nggak butuh teman di situ Pak. Jangan ya, nggak boleh seperti itu. Nah tentu nggak boleh terpengaruh. Artinya kan pada saat belajar itu berlangsung, maka belajar dulu, ya kan? Ditahan dulu. Karena yang lain kan terpengaruh. Bukan hanya Anda yang mengikuti. Ada kelas lain yang enggak, ya bolos. Pastinya seperti itu. Ya artinya bagaimana image sekolah kita? Hancurlah sekolah ini. Ya kan? Nah tentu dalam hal ini menurut saya mari kita buat keputusan ya dalam hati kita, dalam hati kalian masing-masing bahwa belajar itu harus kita utamakan ya. Dan apa yang sudah disampaikan Nabi tadi, ya mungkin ada pengaruh guru ya. Ya, makanya di sana catatannya adalah bangun hubungan komunikasi dengan guru yang baik, ya kan? Contohnya berbicara dengan sopan. Maka seperti itu. Itu salah satunya. Kemudian kalau misalnya guru memberikan tugas, tentu dikerjakan. Itu dia. Kalau menurut saya, ya. Kalau seandainya tidak dikerjakan, maka tugas itu kan jadi permasalahan, ya kan? Bisa-bisa nanti Anda gagal di dalam mata pelajaran itu. Karena Bapak Ibu guru itu menjalankan tugas sesuai dengan kewenangan masing-masing. Jadi tidak harus Anda mengatakan, nah saya tidak setuju ya kalau Anda tidak membangun hubungan komunikasi yang baik dengan guru. Harus Anda bangun komunikasi. Ya. Nah, oke, gimana Bu? Oke Bu, gimana Bu? Halo? Nah, jadi seperti itu ya. Gimana Bu? Ibu Elvina? Lanjut ya. Dari tadi belum dari tadi ya. Oh iya Pak. Oh iya Pak. Ya, oke, kita lanjutkan ya. Nah, jadi dalam hal ini masalah ini harus ada benar-benar benahi. Dan tentu saya kumpulkan Anda. Saya melaksanakan dengan segera. Karena saya melihat indikasi sudah menurun kemauan Anda belajar. Saya melihat dari kemarin tidak ada membawa catatan, tidak menulis, tidak membawa tas pada saat KBM. Dan nanti akan saya periksa ya, bagaimana kesiapan Anda itu dari dulu. Ya, barangkali ada juga pengaruh dari orang tua ya, kontrol orang tua kan. Karena kesiapan belajar itu perlu disiapkan dari rumah demi lancarnya nanti kegiatan kita di sekolah. Contoh saja membawa pulpen. Nah, mungkin Anda pinjam pulpen kawannya saja, pinjam pulpen yang lain. Ya kan? Ya kan? Iya. Nah, mungkin
Oke. Nanti ini tak berat juga. Begitu juga dengan buku catatannya dan persiapan-persiapan yang lain. Sehingga barangkali itu akan menghambat nanti Anda itu di dalam belajar. Ya. Tidak ada persiapan kan seperti itu. Termasuk belum makan, belum sarapan kan seperti itu. Ya. Nanti kita pulang jam 2 siang, tapi belum makan dari pagi ya kan? Betul kan? Ayo, siapa yang belum makan dari tadi pagi? Siapa? Angkat tangan ya. Nah itu kan? Gak bohong kan? Ya. Jadi makanya orang matanya mau tidur itu mau tidur. Jadi energinya tidak semua. Ya barangkali seperti itu. Berarti masalahnya adalah kondisi kalian begini. Kondisi pribadinya belum siap untuk menerima ABM itu. Nah tentu di sana Anda harus menyiapkan ya. Bangun pagi hari kan seperti itu. Ya. Jam 5 boleh ya kan? Menyiapkan persiapan untuk pergi ke sekolah. Nanti terbiasa melakukan hal demikian. Nah, secara langsung ya terperbaiki belajarnya, kemampuan belajarnya di sekolah. Oke, kalau ada tanggapan yang lain? Ada? Kira-kira bagaimana Anda membangun ya disiplin itu kita nanti kan yang ada hubungannya dengan persiapan sekolah. Bagaimana dengan kontrol orang tua di rumah kan seperti itu. Oke lah, silakan Anda kalau misalnya Anda mau cerita silakan. Silakan Anda mau cerita dari rumah persiapannya seperti apa? Gimana? Gimana misalnya? Contohnya, Anda bangun pagi atau orang tua yang membangunkan Anda? Siapa? Ya alarmnya ya, HP-nya tadi ya. Nah itu harus diaktifkan ya. Itu yang membangunkan kita. Boleh. Ya. Atau Anda ini sering bergadang sejak malam? Itu dia makanya. Nah tentu hal ini boleh ya kita hindari ya bergadangnya karena tidak sesuai dengan kondisi kita. Kenapa tidak sesuai dengan kondisi Anda masih belum masih kuat lah, tidak wajar. Menahan dingin malam itu ya, suhunya hampir seperti es ya. Kalau nanti sampai ke jantung itu terhirup udara dingin maka sakitlah. Iya kan? Jadi tidak sehat dan tidak bisa, saya yakin tidak bisa mengikuti belajar di sekolah. Berarti kondisinya kurang sehat karena bergadang. Karena HP tadi ya jangan dihindari. Nah, itu ya. Gimana Hadi? Amin. Aman ya. Nah, jadi barangkali itu yang perlu saya sampaikan dan tentu apa yang sudah saya sampaikan ini dapat diterima dengan baik dan akan saya tidak lanjut ke depan. Apabila nanti Anda tidak pada porsinya ya, melakukan pelanggaran dan sesuai dengan laporan wali kelas kepada kami, maka akan kami tangani. Itu ya.
Jadi bukan dalam arti saya anjurkan Anda untuk melakukan hal itu. Tidak ada yang mengingatkan Anda ya melanggar tata tertib atau disiplin belajar. Nah, tentu ini kan menyangkut, tujuannya adalah menyangkut masa depan Anda masing-masing ya, untuk meraih cita-cita. Ya, Anda punya hobi kan? Punya. Ya, itu hobinya banyak sekali kan? Banyak. Hobinya ada yang apa? Main game. Main game ya, tapi dibatasi. Boleh dibatasi ya. Ada lagi yang hobi yang lain? Kalau cita-cita? Ada ya? Yang bercita-cita ya? Ya. Bercita-cita melanjut di perguruan tinggi. Tinggi. Kira-kira siapa saja? Semua. Semua. Kamu termasuk. Iya. Cita-citanya apa? Jadi guru ya. Seperti saya ya. Iya. Jurusannya apa nanti? Genetika. Matematika ya. Iya, matematika. Guru matematika mau guru matematika? Oke ya, berikan tepuk tangan ya. Yang lain? Mau jurusan apa? Mau jadi polisi? Jadi? Hah? Hah? Mau jadi menantu? Menantu orang begitu. Bukan cita-cita ya. Ya, kewajiban ya. Ya, di luar daripada kegiatan sekolah. Oke, untuk itu barangkali ada pertanyaan tentang materi ini. Ada notes? Tidak, Pak. Oke, barangkali itu saja yang perlu saya sampaikan, dan tentunya ini nanti akan kita review kembali ke depan, dan kita akan melaksanakan layanan di bina kelas 4 ya. Oke, terima kasih partisipasi Anda semua. Sepertinya sudah bergabung ya. Terima kasih sarannya, diskusinya, dan harapan kita bisa dapat membangun ya, dan meningkatkan kemauan kita dalam belajar. Oke, terima kasih. Silakan kita akhiri. Ada yang mau disampaikan? Tidak. Oke, silakan kita akhiri, dan kita tutup kegiatan ini, dan tentu kita akan kembali berdoa penutup ya. Silakan, saya berikan waktu. Sebelum kita mengakhiri pelajaran kita pada hari ini, saya minta teman-teman sebagai mari kita bernyanyi, kita membawa 1, 2, 3 loh. Kita membawa apapun juga, satu datang ke dunia, berikan semua pada akhirnya, satu kembali ke surga. Inilah yang ku punya, hati sebagai hamba yang bertaat dan setia padaku Bapa. Kemanapun ku bawa, hati yang menyembah dalam roda kebenaran sampai selamanya. Bagi teman-teman, mari kita berdoa berdoa. Ya Tuhan, terima kasih atas pertolongan-Mu kepada kami dengan dapat telah menolong kami dari mulai pelajaran kami pada hari ini hingga kami mengakhirinya pada saat ini. Ya Bapa, berkatilah pelajaran kami agar menjadi bekal di masa depan kami.
Ya Tuhan, sebentar lagi kami akan berpisah-pisah dari tempat ini. Berkatilah kami Bapa, agar kami bisa sampai ke rumah kami masing-masing. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat siang. Siap.